sudah saya kirimkan ke grup ya, jadi teman-teman bisa membuka file yang saya kirimkan juga. Oke, kita mulai untuk kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kuliah fisika dasar ya. Kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan fisika. Kita akan belajar terkait dengan hukum Newton dan gaya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan gerak lurus dan gerak parabola ya. Masih ingat ya? Kalau nggak salah saya menjelaskan by video ya. Saya menjelaskan materi terkait dengan gerak lurus dan gerak parabola. Gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak parabola itu perpaduan dari gerak lurus ya. Karena dia gerak dua dimensi. Yang mendatar itu gerak lurus beraturan, yang vertikal gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu materi sebelumnya. Masih ingat kan ya? Masih, Pak. Masih. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ya. Lanjutkan bab itu. Kalau kemarin di gerak lurus dan gerak parabola, kita tidak meninjau gayanya ya. Gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, sekarang kita akan mencoba menggabungkan materi yang kemarin. Nanti kita nanti akan tetap belajar tentang posisi ya, kemudian tentang kecepatan, percepatan dan seterusnya. Cuma nanti ditambah dengan gaya. Ya. Oke. Kita akan belajar tentang hukum Newton dan gaya. Kita mulai dengan slide yang pertamanya. Pertama ya, apa itu hukum Newton? Hukum Newton itu adalah salah satu hukum fisika yang mana dia itu menggambarkan bagaimana hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Kalau teman-teman ingat kembali pelajaran terkait dengan gaya, mungkin dulu di SMA atau SMK, gaya itu kan didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan ya. Jadi ketika teman-teman menarik atau mendorong sebuah benda, kalau di slide saya berarti di sana mendorong meja ya. Menarik atau mendorong sebuah meja, maka sama halnya teman-teman memberikan gaya terhadap benda tersebut. Ada yang belum masuk ya? Oke, ini yang pertama ya. Jadi hukum Newton itu adalah hukum fisika yang di dalamnya itu dia membicarakan terkait dengan gaya. Gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, karena adanya gaya itu, maka mengakibatkan suatu benda itu bisa jadi itu dia diam ya, bisa jadi dia bergerak. Nah, kemudian hukum Newton itu ada 3. Disebut dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, sekarang kita bahas hukum yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan, masih ingat nggak resultan itu apa? Dulu di pelajaran terkait, di pelajaran vektor ya. Masih ingat resultan? Lupa. Oke, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, yang dimaksud di sini adalah resultan gaya ya. Jika resultan pada suatu benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam, kalau diam berarti kecepatannya 0 ya, maka benda tersebut akan tetap diam dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Ini hukum Newton yang pertama. Jadi pada saat sigma F-nya sama dengan 0, sigma F itu adalah resultan gaya. Jadi ketika gaya itu dijumlahkan semuanya gitu ya, kemudian hasilnya sama dengan 0, maka benda tersebut akan diam. Benda tersebut akan diam. Atau kalau bendanya sudah bergerak ya, kalau bendanya sudah bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama ya. Gitu. Ini hukum Newton yang kedua. Yang pertama, sorry. Contohnya misalkan di sini ada contoh soal ya.
sebuah kotak ditarik dengan 3 buah gaya. Di sini ada F1, F2, dan F3. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jika benda berada dalam keadaan diam, berarti kan bendanya sama dengan diam. Bendanya diam ya, kecepatannya 0. Berapa nilai gaya F3, kemudian kemana arah gayanya. Nah, dari hukum 1 Newton ini, syarat benda itu tetap diam, itu adalah apa? Yang ini kan ya, jumlah total gayanya harus sama dengan 0 ya. Nah, ini yang ditanyakan kan F3-nya. Berarti sigma F atau resultan gaya pada kotak itu harus sama dengan 0 supaya bendanya tetap diam. Nah, sekarang karena gaya itu adalah besaran apa? Skalar atau vektor gaya? Gaya itu besaran Vektor. Gaya itu besaran vektor ya. Jadi dia punya arah. Kalau narik atau dorong, tentu dia ada arahnya. Nariknya kemana, dorongnya kemana, itu kan ada gaya. Berarti gaya itu adalah besaran vektor. Ketika teman-teman menjumlahkan, teman-teman harus lihat kemana arah gayanya. Itu ya. Nah, sekarang untuk 3 buah gaya ini, F1, F2, dan F3-nya, kita harus jumlahkan ya dengan melihat ininya, arahnya. Saya tulis saja di sini karena ada 3 buah gaya, berarti kan F1 dijumlahkan dengan F2. Ini saya nulisnya manual ya, nggak bawa pen tab, jadi nggak bisa cepat ini, harus pelan-pelan. F3 itu sama dengan 0. Jadi seluruh gaya yang ada pada kotak ini semuanya saya jumlahkan. Nilainya harus sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masukkan nilai gaya yang sudah diketahui. F1 nilainya berapa? F1-nya adalah 14 Newton. Nah, karena dia ke arah kiri, ya ke sini ya, berarti dia nanti negatif nilainya. Kalau teman-teman ingat kembali tentang ini ya, koordinat kartesius ya, kan ada suku X dan suku Y, seperti ini ya. Ini yang mendatar itu adalah X, kemudian yang vertikal adalah Y. Kalau dia ke arah sini, berarti nilainya dia positif. Kalau ke arah sini, nilainya negatif. Itu ya. Sehingga untuk M1-nya itu dia nilainya negatif, min 14. Karena dia arahnya ke kiri gayanya, ini ke kiri. Nah, setelah itu dijumlahkan dengan F2. F2 juga arahnya ke kiri ya. Berarti plus min 20, kemudian dijumlahkan dengan F3. F3-nya kita belum tahu berapa, karena ini yang ditanyakan di dalam soal. Ini F3 itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang yang ini dijumlahkan dengan yang ini, hasilnya berapa ini? Min 34. Min 34 plus F3. F3 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga dari sini F3 sama dengan 34N. 34 ya. Jadi ini pindah ke ruas kanan, yang awalnya negatif menjadi positif. 34 satuannya adalah Newton. Oke. Dari sini dapat disimpulkan bahwa supaya bendanya tetap dalam keadaan diam, maka gaya F3 itu nilainya harus 34 Newton ya. Ini jawabannya. Nah, kemudian kemana arah gayanya? Arah gayanya bisa dilihat dari hasil penjumlahan ini, dari hasil resultan ini. Karena dia positif, maka arah gayanya harus ke kanan. Jadi ini sudah benar ya. Arah gayanya ke sini, kemudian besarnya adalah 34. Oke, itu hukum Newton yang pertama ya. Jadi ketika sigma F-nya sama dengan 0, resultan gayanya sama dengan 0, benda yang tadinya diam akan tetap diam, yang awalnya sudah bergerak
dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Kecepatannya nggak berubah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Atau secara matematik bisa dituliskan dengan A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Oke, ini yang kedua ya. Hukum Newton yang kedua itu menghubungkan antara percepatan, ini simbolnya A ya, dalam bahasa Inggrisnya kan akselerasi ya, acceleration, menghubungkan antara percepatan dengan gaya ya, gaya total dan massa. Jadi di sini ada 3 buah besaran. Yang pertama percepatan, yang kedua adalah gaya, dan yang ketiga adalah massa benda. Nah, bagaimana hubungan dari ketiga besaran ini? Yang pertama adalah hubungan antara percepatan dan gaya. Kalau gaya totalnya makin besar, maka percepatannya makin besar. Nah, misalkan ini ya. Ini ada ilustrasi ya. Ada 2 orang ya. Yang satu narik, yang satu dorong. Arahnya sama apa enggak ini? Sama ya. Kita anggap 2 orang ini dia gayanya saling menguatkan ya. Nah, ketika gayanya semakin besar, misalkan kedua orang ini menarik dan mendorong dengan tarikan atau dorongan yang lebih besar, maka nanti si kotak ini dia akan bergerak lebih kencang ya, atau percepatannya akan lebih tinggi. Makanya di sini dituliskan berbanding lurus. Kalau berbanding lurus itu maksudnya kalau yang ini naik, yang itu juga naik gitu. Kalau resultan gaya naik, maka percepatan naik. Itu namanya berbanding lurus. Nah, tetapi nilai percepatan ini berbanding terbalik ya, dia berbanding terbalik dengan masanya. Berbanding terbalik itu maksudnya kalau yang ini naik, ya ini turun. Kalau yang ini turun, ya ini naik. Nih, ini kan ada box ya. Box itu dia punya massa. Nah, kalau massa bendanya kecil ya, ketika ditarik maka percepatannya tinggi. Jadi kalau massanya kecil, percepatannya tinggi. Tapi kalau massanya besar ya, saya tambahin lagi ininya, boxnya di sini, berarti percepatannya akan lambat. Itu yang disebut dengan berbanding terbalik ya. Kalau berbanding terbalik, kalau saya naikin, maka nanti yang satu lagi dia akan turun. Kalau yang ini saya turunin, yang satu lagi dia akan naik gitu ya. Nah, ketiga besaran ini, percepatan, gaya, dan massa, itu dia bisa dituliskan dengan persamaan ini ya. A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Mana ini? Oh, pointer saya nggak benar. Ini ya, A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Jadi kita cari dulu berapa resultan gayanya dibagi dengan M, nanti kita akan peroleh percepatannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kemana arah percepatannya? Kalau percepatan itu vektor atau skalar? Skalar. Kenapa skalar? Lebih arah. Karena tidak memiliki. Misalkan kamu naik motor ya, terus awalnya 60 meter per sekon ya, atau 60 km per jam. Kamu kencengin gasnya menjadi 80 meter per sekon, kilometer per jam. Berarti kan kamu melakukan percepatan ya, yang awalnya 60 menjadi 80. Nah, dia punya arah apa enggak? Enggak. Punya dong. Kamu tuh mempercepat gerakanmu ke arah mana gitu? Ke arah depan kah? Apa ke samping kiri atau ke samping kanan gitu ya? Jadi kalau percepatan itu, ini dia besaran vektor, dia punya arah. Arahnya kemana?
arah percepatan itu sama dengan arah resultan gayanya. Kalau misalkan yang ini kan dua orang narik ya, narik dan dorong arahnya ke sini semua ya, maka nanti percepatannya pun pasti ke arah sini ya, karena resultan gayanya ke arah sini. Tapi kalau misalkan ini gambarnya yang satu narik ke sini, yang satu lagi narik ke sini, setelah dihitung ini ya, resultannya ternyata resultannya ke arah sini ya, ke arah sebelah sini, maka percepatannya pun ke arah sini gitu ya. Jadi percepatan itu arahnya searah dengan resultan gayanya. Oke, paham ya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, sekarang kita ini ada contoh soal ya. Jika sebuah benda diberi gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per second kuadrat. Nah, sekarang berapakah percepatan benda ketika diberi gaya 25 Newton? Nah, sekarang kalau kita nggak dihitung ya, kalau kita nggak hitung dulu, kita lihat dari sifat ini. Kira-kira percepatannya ini nambah naik apa nambah turun? Kalau yang awalnya 20 menjadi 25. Naik. Naik ya, karena percepatan dan gaya itu berbanding lurus. Oke, sekarang kita hitung. Di sini yang ditanyakan adalah nilai percepatannya ya. Jadi A itu tadi rumusnya sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, pada soal itu dia tidak disebutkan ada gayanya itu ada berapa sih, nggak disebutkan kan, cuma menyebutkan ini 20 saja ya, berarti resultan gayanya itu adalah 20 ya, bagi dengan M nya belum tahu ya, oh iya belum tahu nih, sama dengan dia menghasilkan percepatan 4 ya gitu ya. Nah, dari sini maka M nya itu sama dengan 20 per 4. Ini tulisannya nggak bagus, mohon maaf ya. Hasilnya adalah 5. Gak apa-apa, Pak. Saya nggak bawa ini ya, pentemnya tak tinggal karena kemarin bawaannya banyak banget. Jadi hasilnya 5 kilogram gitu. Nah, ini yang pertama ya. Ini percepatan yang pertama. Saya simbolkan dengan A1. Ini berarti sigma F1 dibagi dengan M. Ini tetap saya tulis M karena masanya nggak ganti dia. Soal ini nggak diganti masanya. Ini berarti 20 dibagi dengan M sama dengan 4 ya. Sehingga M-nya sama dengan 20 per 4 sama dengan 5 kg. Nah, sekarang kita mencari percepatan yang kedua. Setelah gayanya diganti menjadi 25 ya. Nah, sekarang A-nya berarti A2 sama dengan sigma F2 dibagi dengan M ya. Sama dengan ini hasilnya adalah 25 per M-nya sudah didapat tadi 5, hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat ya. Oke, ini hukum Newton yang kedua ya. Dia menghubungkan antara percepatan, gaya, dan massa. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga itu berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda yang kedua, maka benda yang kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah dengan benda yang pertama. Hukum Newton yang ketiga ini berisi tentang gaya di antara dua buah benda ya, di antara dua buah benda. Nanti ada benda satu atau gaya satu, ada benda dua ya. Nah, ketika memberikan gaya pada benda yang kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan. Ini hukum 3 Newton. Secara matematika bisa dituliskan seperti ini. F aksis sama dengan min F reaksi. Sebentar ya.
Kayak ini hukum Newton yang ketiga. Gaya aksi sama dengan gaya min gaya reaksi. Gaya aksi itu maksudnya adalah gaya yang memberikan ya, gaya yang diberikan gitu ya. Terus F reaksi itu adalah gaya yang dihasilkan setelah kita memberikan gaya aksi tadi. Contohnya ini, misalkan ada seseorang dia mendorong tembok ya, maka orang ini memberikan gaya aksi terhadap tembok atau dinding ya. Di sini disimbolkan dengan yang ini. Nah, maka dinding pun akan memberikan gaya yang sama besar ya, terhadap si orang ini. Namanya gaya reaksi. Berapa besar gayanya? Besar gayanya sama. Kemana arah gayanya? Arah gayanya berlawanan. Sehingga di sini untuk kesamaan hukum Newton yang ketiga ada tanda minusnya. Ini maksudnya adalah arah gaya reaksi itu selalu berlawanan dengan arah gaya aksi. Nah, ini ada contoh yang kedua. Ini ada orang ya yang berdiri di atas lantai. Karena orang ini dia punya massa, maka dia punya gaya, namanya gaya berat. Nah, si orang ini memberikan gaya aksi terhadap si lantai gitu ya, atau terhadap tanah. Maka tanah pun akan memberi gaya yang sama, namanya gaya reaksi terhadap si orang ya. Gitu ya. Ini adalah hukum Newton yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan diagram gaya bebas. Apa itu diagram gaya bebas? Diagram gaya bebas itu adalah gambaran semua gaya. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda tersebut ditarik atau didorong dengan banyak gaya, maka kita bisa menggambarkan semua gaya yang ada pada benda tersebut dengan diagram bebas. Ini definisi dari diagram gaya bebas, gambaran semua gaya yang berasal dari luar sistem. Jadi sumber gayanya itu dari luar sistem ya, yang bekerja pada suatu sistem. Gaya luar inilah yang menghasilkan percepatan pada sistemnya. Jadi gaya yang ada itu tadi yang menyebabkan si bendanya itu dia mengalami percepatan atau bergerak. Nah, contohnya ini misalkan ini ada mobil-mobilan ya, nggak tahu mobil beneran atau mobil-mobilan ini. Ini ada mobil-mobilan kemudian ditarik oleh seseorang ya, oleh si penarik, maka karena dia ditarik maka dia memberikan gaya terhadap mobil-mobilan tadi. Nah, bisa digambar dengan diagram bebas seperti ini. Jadi ada mobil-mobilan, kemudian di sini ada tanda panah, ini menunjukkan bahwa di sini ada besaran vektor. Besarannya apa? Di sini ada tulisan F. Ini maksudnya adalah gaya. Oh, berarti si mobil ini ditarik dengan gaya sebesar F. Ini yang disebut dengan diagram gaya bebas. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan macam-macam gaya. Macam gaya yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu dalam bahasa Inggrisnya adalah weight ya. Disimbolkan dengan huruf W. Apa itu gaya berat? Gaya berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Ini ya, gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, besar gaya berat dapat ditentukan dengan persamaan W sama dengan M kali E, M kali G. Jadi ketika benda ya, dia punya massa M, ya, maka benda ini dia akan memiliki gaya berat. Karena ada gaya gravitasi bumi tadi. Besarnya adalah M dikali dengan G. Nah, sekarang kemana arah dari gaya berat? Nah, ini kan gaya nih ya. Walaupun simbolnya bukan F, tapi dia gaya berat. Kalau selama dia berupa gaya, kan besarannya vektor ya. Pasti dia punya arah. Nah, sekarang kemana arah gaya berat? Arah gaya berat itu ke mana? Dia arahnya selalu ke bawah menuju pusat bumi. Karena di sini ada nilai G ya. G ini kan percepatan gravitasi ya.
gravitasi itu dia selalu ke bawah. Kalau selalu berarti tidak ada kemungkinan lain ya. Pokoknya arahnya selalu ke sini, selalu ke bawah. Nah, karena percepatan gravitasi itu selalu ke bawah, sedangkan massa itu ada besaran skalar, maka gaya berat pun arahnya selalu ke bawah. Gitu ya. Nah, ini malah kecoret-coret ini. Nah, ini ada beberapa kasus ya, beberapa kasus benda yang dia itu berada pada posisi yang berbeda. Benda yang pertama, ini dia ada balok ya, berada pada bidang horizontal. Kemana arah gaya beratnya? Arah gaya beratnya ke bawah, lurus ini. Lurus ke bawah vertikal seperti ini, menuju ke pusat bumi. Nah, sekarang bagaimana ketika bendanya itu dia nempel di dinding seperti ini ya. Ketika benda nempel di dinding seperti ini, arah gaya beratnya sama, selalu ke bawah. Ini W-nya, gaya beratnya sih. Bagaimana ketika bendanya itu digantung di ini mungkin di plafon ya. Ini ada kotak digantung di plafon, kemana arah gaya beratnya? Arah gaya beratnya sama, selalu ke bawah. Begitu juga ketika si bendanya itu dia berada pada bidang miring seperti ini ya. Ini kan bidangnya miring. Arah gaya beratnya dia nggak ikut miring, tetapi tetap ya arahnya itu ke bawah menuju pusat bumi. W-nya ke bawah. Jadi intinya untuk gaya berat kemanapun mau seperti apapun posisinya, mau miring, mau mendatar atau mau vertikal, mau digantung, gaya berat tuh selalu pusat bumi gitu ya. Oke, ini yang pertama, gaya berat. Kemudian yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal biasanya disimbolkan dengan huruf N ya. Huruf N besar merupakan gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan. Ini ya kata kuncinya. Bekerja pada bidang yang bersentuhan. Ketika ada dua buah benda, dia itu bersentuhan, maka dia punya gaya normal. Tapi kalau dua bendanya itu tidak bersentuhan, maka dia tidak punya gaya normal. Ya. Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang mana arahnya. Ini harus diingat-ingat ya. Karena kita ngomongin gaya, berarti nanti yang jadi pertanyaan besarnya berapa, arahnya kemana gitu ya. Kalau gaya normal, arahnya itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Misalkan di sini ya, di sini ada 3 contoh kasus di sini ya. Ini bidang sentuhnya yang mana ini? Yang atas ini. Bidang sentuhnya kan lantainya ini ya. Nah, ini namanya bidang sentuh ini. Nah, ini baloknya dan lantainya itu dia bersentuhan. Karena dia bersentuhan, dia punya gaya normal. Arah gaya normalnya kemana? Tegak lurus. Tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, karena bidang sentuhnya ke sini, ke arah sini, maka gaya normalnya ke atas. Kalau tegak lurus itu berarti kan 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Di antara bidang sentuh dengan gaya normalnya dia sudutnya 90 di sini. 90 derajat. Nah, ini pada saat bidang sentuhnya horizontal. Nah, sekarang bagaimana ketika bidang sentuhnya vertikal seperti ini? Nah, untuk bidang sentuh yang vertikal, supaya si bendanya itu dia tetap menempel di dinding, maka benda ini harus saya dorong ya, harus saya dorong, saya pegangin dengan gaya F gitu. Nah, sekarang untuk kasus yang ini, bidang sentuhnya kan vertikal ya ini, maka gaya normalnya itu ke arah sini ya. Nah, sudutnya sama 90 derajat, tegak lurus dia. Ini untuk kasus yang kedua. Nah, sekarang bagaimana ketika dia bendanya itu berada pada bidang miring ya? Kalau bendanya pada bidang miring, maka nanti ya sama, dia tegak lurus ya. Nah,
Ini sudutnya 90. Jadi dari bidang miringnya ke gaya normalnya dia sudutnya 90. Oke, gitu ya. Tolong diingat untuk yang ini ya, yang gaya normal. Kalau gaya berat tadi kan arahnya selalu sama ya. Mau dia mendatar, mau vertikal, mau digantung, atau mau di bidang miring, arahnya selalu menuju pusat bumi. Kalau gaya normal itu berbeda. Dia bergantung bidang sentuhnya itu seperti apa. Mau horizontal, vertikal, atau miring, nanti dia akan mengikuti. Oke, ini yang kedua, gaya normal. Nah, selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kemudian gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan. Jadi untuk gaya gesek itu sifatnya mirip dengan gaya normal ya. Syaratnya harus bersentuhan dulu. Jadi ada dua buah benda bersentuhan, maka dia akan memiliki gaya gesek. Nah, selanjutnya kemana arahnya ya? Tadi kan sudah bersentuhan ya. Kemudian di sana ada gaya gesek. Kemana arahnya? Arahnya itu dia selalu berlawanan ya, dengan arah gerak benda. Itu ya, berlawanan dengan arah gerak benda. Misalkan di sini ada orang, ini pemain apa nih? Pemain apa nih? Sepatu roda ya. Ini ada pemain sepatu roda. Dia berlari ya menggunakan sepatu roda ini, kemudian arah gerakannya ke sebelah kanan. Nah, karena dia berlari menggunakan sepatu roda, maka terjadilah persentuhan ya antara sepatu rodanya dengan bidang lintasannya. Dalam hal ini mungkin jalan atau apalah gitu ya. Ada persentuhan antara sepatu roda dan jalan. Kemudian gerakannya ke kanan ya. Nah, kemana arah gaya geseknya? Berlawanan ke arah kiri ya gitu ya. Berlawanan. Kalau bendanya gerak ke kanan, geseknya ke kiri. Kalau bendanya bergerak ke kiri, geseknya ke kanan. Kalau bendanya bergerak turun ke bawah gitu ya, dari atas turun ke bawah, maka gaya geseknya ke atas. Kalau bendanya bergerak ke atas ya ke bawah. Intinya untuk gaya gesek itu dia arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda gitu ya. Dan harus bersentuhan dulu gitu ya. Nah, kemudian besarnya gaya gesek itu ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan, yang dinyatakan dengan koefisien gesek dan disimbolkan dengan mu ini ya. Jadi ada besaran, namanya itu adalah mu, ini dibaca mu ya. Ini bukan mikro ya. Ini simbolnya mirip mikro, cuman di sini bacanya mu. Jadi ada sebuah besaran, namanya itu adalah mu. Mu itu nanti akan berhubungan dengan tingkat kekasarannya, tingkat kekasaran permukaan. Semakin kasar permukaannya, maka nilai mu-nya akan semakin besar. Kalau mu-nya semakin besar, berarti gaya geseknya juga akan semakin besar. Misalkan kalian jalan di atas lantai, lantainya dikasih minyak ya, minyak goreng atau apa itu, maka akan mengakibatkan lantainya itu licin gitu ya. Kalau lantainya licin berarti nilai mu-nya dia akan mengecil. Kalau nilai mu-nya mengecil berarti gaya geseknya juga akan kecil juga gitu ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian gaya gesek itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang dimiliki benda yang diam atau akan bergerak. Jadi ada dua keadaan di sini ya. Diam atau akan bergerak. Rumusnya Fs,
Fs ini adalah gaya gesek sama dengan mu S ini adalah koefisien gesek statis dikali dengan N. N itu adalah gaya normal tadi. Ini persamaan untuk gaya gesek statis. Kemudian yang kedua ini ada gaya gesek kinetis. Ini dimiliki oleh benda yang dia itu sudah bergerak. Rumusnya Fk sama dengan mu K dikali dengan N. Jadi miripnya apa? Rumusnya mirip ya, sama. Cuma di sini yang membedakan adalah simbolnya. Fs menjadi Fk, mu S menjadi mu K. Nah, kira-kira kalau misalkan benda yang diam, misalkan ada balok yang tadi ya, yang ini misalkan ya, ini misalkan sudah didorong ya, sudah ditarik dan didorong, tapi dia itu diam, kira-kira ada gaya geseknya nggak sih? Ada nggak? Ada ya. Jadi justru yang menyebabkan si kotak ini nggak bergerak ya, dia itu nggak bergerak, sebenarnya menyebabkan adalah gaya geseknya gitu ya. Namanya gaya gesek apa tadi? Statis. Namanya adalah gaya gesek statis gitu ya. Dan biasanya nilai gaya gesek statis itu dia lebih besar ya daripada gaya gesek kinetis. Oke, ini yang ketiga. Nah, saya cuma ngajarin 3 doang ya. Ngajarin 3 macam gaya doang. Yang pertama gaya berat, yang kedua gaya normal, yang ketiga adalah gaya gesek. Oke, sekarang kita akan mengulas kembali terkait dengan resultan gaya ya. Tadi kayaknya udah pada lupa ya, resultan itu apa gitu. Nah, sekarang kita akan bahas lagi resultan gaya. Jika terdapat lebih dari satu gaya yang diberikan pada sebuah benda, ini ada kata lebih dari satu gaya yang diberikan pada sebuah benda, kita dapat menggantikan seluruh gaya yang ada menjadi di seluruh semua gaya yang ada, kita bisa ganti menjadi hanya satu nilai gaya saja. Nah, satu nilai gaya saja itulah yang disebut dengan resultan gaya. Jadi ketika ada banyak gaya, misalnya ada 10, nah 10 gaya itu bisa saya ganti nilai gayanya menjadi satu nilai saja. Nah, itu yang disebut dengan resultan gaya. Kemudian gaya yang bekerja dengan arah yang sama akan saling menguatkan, adapun gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan akan saling melemahkan. Nih ya, misalkan di sini ada 3 buah gaya, F1 dan F3 nilainya sama ke arah kiri, kemudian F2 arahnya ke kanan, misalnya 25. Nah, ini F1 dan F3 arahnya sama, ya, arahnya sama, maka dia akan saling menguatkan. Tetapi F1 dan F3 itu berlawanan dengan F2 ya, arahnya berlawanan, maka dia akan saling melemahkan ya. Nah, sekarang untuk 3 buah gaya ini kita bisa tentukan berapa resultan gayanya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja dengan melihat arahnya tadi. Dengan F1 plus F2 plus F3. Nah, sekarang F1-nya berapa? Min ya, jangan lupa ada minnya ya. Karena tadi kalau ke kiri itu dia negatif. Min 15. Terus F2-nya? Min 15. Plus 25. F2-nya berapa? Plus 25. Nah, F2-nya itu positif ya, karena ke kanan. Plus sekarang F3-nya? Min 15. Min 15. Min 15. Ini sengaja saya masih tuliskan plusnya ini ya, biar kalian tahu, oh ini nanti bisa jadi minus karena dia plus ketemu minus. Nah, sekarang kalau ini dijumlahkan,
Hasilnya berapa? min 5 Min 15 plus 20 plus minus, ini menjadi minus kan ya? Min 15. Hasilnya adalah min 5 min 10 min min 10 min 10. Hasilnya adalah satuannya Newton. Jadi 3 buah gaya ini, F1, F2, dan F3 bisa saya ganti dengan min 10 Newton saja. Nah, kalau ditanyakan arahnya kemana ini? Arah resultan gayanya kemana? kiri Ke kiri ya. Kiri. Ke arah kiri kan? Karena ini negatif kan? Resultan gayanya ke arah kiri. Kemudian kalau misalkan bendanya itu bergerak, bergeraknya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Jadi teman-teman ingat kembali tadi hukum Newton yang kedua ya. Jadi kecepatan itu kan arahnya searah dengan resultan gayanya gitu ya. Nah, ini kasusnya masih sederhana. Sekarang bagaimana ketika gayanya seperti ini ya? Ini sama seperti yang sebelah kiri. Jadi ini F1 sama dengan F3, nilainya 15. Nah, tetapi F2-nya itu dia miring ya. F2-nya miring. Misalkan sudutnya di sini tetanya di dalam 45 derajat. Jadi dari sumbu X yang positif, yang horizontal ini, dia sudutnya 45 derajat. Bagaimana ketika seperti ini? Resultannya bagaimana ini? Resultannya bagaimana? Gimana? Hmm? Gimana? Cari sigma fx-nya sama fy. Oke, teman-teman harus mencari nilai sigma fx dan sigma fy. Karena apa? Karena gaya itu dia bisa dijumlahkan pada saat, hanya pada saat ya. Hanya berarti ya. Hanya pokoknya ya. Hanya pada saat dia itu berada pada sumbu yang sama. Kalau yang ini, yang contoh soal yang pertama ini, dia kan 3 gayanya, dia berada pada sumbu yang sama, yaitu sumbu E kan ya. Gitu ya. Kalau yang ini, dia sumbunya berbeda. Ini kan karena dia miring, maka nanti ada yang namanya, sini misalkan saya tulis dengan F2X, jadi gaya F2 yang sejajar dengan sumbu X, kemudian ada F2Y. F2Y. Gaya F2 yang sejajar dengan sumbu Y, arahnya ke atas. Nah, sekarang kalau F2X itu berapa? F2 cos 45. F2X, ini teman-teman buka lagi ya, pelajaran tentang vektor ya. Ini F2 cos 45. Kemudian F2Y-nya apa? F2-nya ya? F2 sin 45. F2 sin 45. Sin 45. Oke, ini nanti kalian hitung, baru setelah itu kalian
hitung sigma Fx dan sigma Fy-nya ya. Setelah Fx dan Fy-nya diperoleh, nanti baru bisa dicari nilai sigma F-nya ya. Nanti buka lagi ya di materi tentang vektor. Kalau yang sigma Fx berarti nanti kan dijumlahkan. Ini F1 dijumlahkan dengan F2X dijumlahkan dengan F3. Nanti totalnya berapa? Terus sigma Fy-nya di sini karena yang di sungguh Y ini hanya ada satu gaya, yaitu F2Y. Berarti ya sigma Fy-nya sama dengan F2Y. Nah, setelah itu dicari sigma F-nya, resultan gayanya. Resultan gayanya sama dengan akar sigma Fx kuadrat. Ya, akar ini dikuadratkan, dijumlahkan dengan sigma Fy dikuadratkan. Oh, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan materi tadi yang sudah saya sampaikan di sini ya. Ini tulisan saya. Dulu saya pakai untuk ngajar, cuman tadi belum sempat saya pindahkan ya. Ya, saya buka file ininya aja. Oke, sekarang kita akan membahas soal ini ya. Soalnya ini. Bisa kelihatan file PDF-nya? Sudah. Ngomong sudahnya pelan banget. Mau tidur apa mbak? Bisa terbaca nggak ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. oke, sekarang kita akan membahas contoh soal ini ya. Seorang pemain ski menuruni sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Kemudian jika koefisien gesek kinetik, berarti dia sudah bergerak ya. Nah, di sana ada mu-nya ada 0,1. Hitung berapakah percepatannya menggunakan hukum Newton. Ini ada pemain ski ya, dia menuruni sebuah bidang miring yang memiliki kemiringan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Oke, untuk menentukan percepatan, kita bisa gunakan hukum Newton yang kedua, karena bendanya kan bergerak. Bergerak, kemudian pergerakannya nggak konstan ya. Kan semakin ke bawah ini, maka nanti kecepatannya semakin besar kan ya. Semakin ke bawah semakin besar. Berarti hukum Newton yang pertama itu nggak berlaku di sini. Kalian gunakan hukum Newton yang kedua. Oke, caranya adalah yang pertama, kalian gunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena di sini ada sigma F ya, ini resultan gaya berarti ya. Resultan gaya sama dengan M kali A. Berarti teman-teman harus menguraikan semua gaya yang ada di sini. Ada gaya apa saja kira-kira? Oke, ini kalau digambar dalam diagram bebas kan jadinya seperti ini ya. Ini bidang miringnya, kemudian orangnya di sini lah, anggap di sini. Terus gerakannya ke bawah ke sini, ke arah sini, kemiringannya 30 derajat. Nah, kira-kira ada gaya apa saja di sana? Ada gaya apa? Kayak berat. Yang pertama tentu gaya berat ya, karena si orangnya dia punya massa. Jadi di sana ada punya gaya berat. Arahnya kemana? Arahnya selalu menuju pusat bumi, sini ya. Jadi ini adalah gaya beratnya. Kemudian yang kedua ada gaya apa lagi? Kayak gesek. Gaya gesek ya. Kenapa ada gaya gesek? Karena bersentuhan. Bersentuhan dengan Karena bendanya sentuhan. Jadi karena si pemain ski dan saljunya bersentuhan, maka ada gaya gesek. Arahnya kemana?
berlawanan dengan Berlawanan ya, bulanan. Berarti karena orangnya turun ke bawah ke sini, gaya geseknya ke atas ya, ke atas miring. Di sini disimbolkan dengan F. Oke, selanjutnya yang ketiga, ada gaya apa lagi? kayak normal Arahnya kemana? tegak lurus dengan Tegak lurus ya. Oke, di sini kan bidang miring, bidang sentuhnya dia miring seperti ini ya, sehingga gaya normalnya pun dia akan miring mengikuti bidang sentuhnya. Jadi arahnya ke sini. Oke, paham sampai sini ya? Di sini ada tiga gaya, gaya berat, gaya gesek, dan gaya normal. Nah, setelah itu kita harus uraikan gaya ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena kita akan mencari resultannya kan ya. Tadi kan kalau mencari resultan kita harus tahu sigma Fx dan sigma Fy-nya. Nah, sekarang untuk gaya gesek dan gaya normal, ini kebetulan dia sudah searah dengan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Ini yang dijadikan patokan kan bidang sentuhnya ya. Bidang sentuhnya ini disebut dengan sumbu X, kemudian yang tegak lurus dengan bidang sentuh disebut dengan sumbu Y, seperti ini ya. Nah, gaya gesek dan gaya normal dia sudah searah ya. Kalau gaya geseknya searah dengan sumbu X, gaya normalnya searah dengan sumbu Y. Nah, yang belum searah itu adalah yang gaya berat ya. Sehingga gaya berat ini harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang ke sumbu X-nya ini disebut dengan WX ya. Gaya berat pada sumbu X, WX. Nilainya berapa ini? Ini tadi kan kemiringannya theta ini ya. Ini kemiringan theta. Nilai theta ini nanti akan sama dengan yang ini. Ya. Akan sama dengan yang ini di sini. Kalau di sini theta, berarti yang di sini adalah sin-nya. Ya. Jadi WX-nya itu nanti akan sama dengan W sin theta. Ini W sin theta. Sedangkan yang WY-nya, ini berarti di sini kan samping ya. Sami cos kan ya. Samping per miring sama dengan cos. Berarti yang ini itu adalah WY. WY itu sama dengan W cos theta gitu ya. Paham ya? Kalau sin kan depan per miring. Oh, depan sudut tetanya itu adalah yang ini. Oh, yang ini itu adalah yang WX kan ya. Yang WX yang ini. Oh, berarti WX sama dengan W sin theta. Nah, sekarang yang WY di sini, yang ini adalah sampingnya kan ya, samping sudut theta. Sami cos kan ya, samping per miring sama dengan cos. Berarti yang WY-nya itu adalah W cos theta gitu ya. Nah, ini sudah ada di file PDF yang saya berikan ya. Jadi di sini dicari sigma Fy-nya sama dengan 0 gitu ya. Kenapa di sini sigma F-nya sama dengan 0? Karena si bendanya itu dia nggak bergerak naik turun, nggak bergerak turun naik ke atas kan ya, sepanjang sumbu Y dia nggak gerak seperti itu, dia hanya bergerak sepanjang sumbu X. Jadi nilai percepatannya sama dengan 0. Kalau percepatannya 0, maka nanti MA-nya sama dengan 0. Sigma F-nya sama dengan 0, kemudian N min WY sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, gaya normal ini ke atas, dia berlawanan dengan WY-nya, sehingga N dikurangi dengan WY sama dengan 0. Nah, dari sini maka N-nya gaya normal sama dengan W-nya itu adalah MG dikali dengan cos theta. Oke. Kita dapat ini ya, dari sigma Fy. Nah, kemudian untuk yang sigma Fx-nya, sigma Fx sama dengan M dikali dengan AX ya, percepatan sepanjang sumbu X. Nah, sekarang untuk yang sumbu X di sini ada dua gaya ya, yaitu gaya berat yang searah dengan sumbu X dan gaya gesek. Dan pergerakannya ke bawah seperti ini. Sehingga sigma Fx-nya itu sama dengan Wx dikurangi dengan Fg ya. Karena lebih gedean yang Wx-nya kan ya daripada yang Fg-nya. Sehingga untuk yang sigma Fx-nya nanti
Jadi seperti ini, WX dikurangi dengan FG sama dengan M kali A. WX-nya diuraikan, jadi MG sin theta min mu K dikali dengan N ya. Ini rumus gaya gesek ya, FG. Ini bukan ini ya, ini maksudnya FG itu gaya gesek ya, bukan F dikali percepatan gravitasi, bukan ini. Ini gaya gesek kinetis. Jadi kan mu K dikali dengan N sama dengan M kali A. Nah, selanjutnya kita ganti ya N yang ada di sini dengan MG cos theta yang diperoleh di persamaan yang sebelumnya ini. Sehingga nanti akan didapatkan persamaan seperti ini. AX sama dengan sin theta min mu K cos theta dikali dengan G. Aduh, kok jadi nge-close ini. Sampai sini ya. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan percepatannya, percepatan benda. AX sama dengan sin theta min mu K cos theta dikali dengan G. Teman-teman tinggal masukkan saja nilai sudutnya berapa. Tadi kan 30 ya, dikurangi mu K-nya 0,1 kalau nggak salah tadi ya, 0,1 dikali dengan cos theta cos 30 dikali dengan G, percepatan gravitasi. Ini ya, ini pada saat ya. Oke. Ya, ini persamaannya. Nah, sekarang kalau yang bawah ini apa sih? Yang bawah ini pada saat ini persamaan pada saat tidak ada gaya gesek atau permukaannya licin ya. Di permukaannya licin sampai nggak ada gaya geseknya, maka nilai percepatannya bisa dicari dengan sin theta dikali dengan G. Jadi yang bagian ini mu K-nya menjadi 0 karena dia licin. 0 dikali cos theta 0, sehingga menjadi A-nya menjadi sin theta dikali dengan G. Ya. Ini hasilnya ya. Nilai percepatannya adalah 4,057 meter per second kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum sepertinya, Pak. Belum ya? Kalau belum, ini nanti silakan dikerjakan ya. Yang latihannya di sini ada satu soal. Latihannya ada satu soal, silakan dikerjakan. Kemudian nanti salah satu mahasiswa mengirimkan ke grup WA ya, biar saya nanti bisa cek jawabannya benar atau salah. Bisa nggak? Di sini sebetulnya sudah ada jawabannya ya. Kalian tinggal nyari aja ini langkahnya bagaimana. Kan? Oke, nanti silakan ya dikirimkan jawabannya untuk yang latihan ini, biar nanti bisa saya koreksi langkah-langkahnya sudah tepat atau belum. Terus ini yang ditanyakan ada yang ditanyakan apa nih? Jadi ada benda pada bidang miring, kemudian dengan kemiringan 25 derajat terhadap horizontal dan koefisien gesek 0,19 yang ditanyakan, tentukan akselerasi atau percepatannya.
Ini rumusnya sama seperti yang di atas ya. Kemudian yang B, nah ini yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya ya. Jadi awalnya kan si baloknya ini diam ya. Dia diam berada pada jarak 8,15 meter. Kemudian setelah dia bergerak sampai ke bawah, kecepatannya itu menjadi berapa gitu ya. Yang ditanyakan yang B. Oke, cukup ya, nggak ada pertanyaan ya. Ini masih ada orangnya apa enggak nih? Hadir Pak. Sudah pada absen belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, hari ini mungkin pertemuan terakhir kita ya, pertemuan terakhir untuk kuliah fisika ini. Setelah ini mungkin sebelum UTS, kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita diskusikan by WA saja. Sekaligus nanti soal-soal yang kemarin saya berikan, mungkin nanti jawabannya akan saya sampaikan by WA gitu ya. Setelah UTS ini nanti yang akan meneruskan dosen lain ya, dosen lain sepertinya Bu Novita sepertinya, karena saya sekarang lagi studi lanjut di Taiwan, jadi tidak bisa meneruskan mengajar mata kuliah fisika ini sampai selesai gitu ya. Gitu ya. Baik. Kalau yang lain Ya, Bu. sudah mulai UTS belum? Sudah. Sudah Pak. Kita dan guru Pak. UTS-nya bagaimana ya? Kalau yang mata kuliah lain? Cuma dikasih soal aja sih Pak. Terus ngumpulinnya? Ngumpulnya ke email atau Google Classroom. Oh gitu. Waktunya berapa lama kerjanya? Ada yang sehari, 2 hari, atau beberapa jam gitu. Oh. Oke. Saya juga mungkin ikut-ikutan ya. Supaya 2 hari ya Pak. aduh. Lama banget sih. Kayak gini aja ya. Mungkin saya sampaikan materinya dulu ya. Yang kemarin sudah kita pelajari itu apa saja sih? Saya tulis ulang. Yang kita sudah pelajari kan materinya tentang besaran dan satuan ya. Dan yang selanjutnya tentang vektor. Terus gerak lurus. Dan gerak parabola. Kemudian tentang Newton ya. Nah, ya. Ini gerak melingkarnya saya lewat ya. Ya karena pertimbangan waktu juga sih ya. Sepertinya waktunya nggak cukup. Karena saya juga di sini sudah mulai perkuliahan ya, sudah ada tugas dan lain-lain. Jadi saya lewat yang gerak melingkar, saya rasa nggak apa-apa. Kalau di TI kan kenapa diajarkan fisika kan sebetulnya tujuannya untuk melatih kemampuan dalam menganalisis saja ya. Dilewat pun nggak masalah. Nah ini materi yang nanti akan diujiankan ya. Yang pertama adalah besaran dan satuan, kemudian yang kedua vektor, yang ketiga adalah gerak lurus dan gerak parabola, 3 dan 4 itu, kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah terkait dengan hukum Newton dan gaya, yang hari ini kita pelajari. Nah, kemudian dilaksanakan pada hari kapan siapnya? Setelah ini mungkin kita akan ini aja ya, diskusi tugas-tugas yang kemarin saya berikan. Mungkin nanti akan saya berikan jawaban benernya gitu ya. Baik Pak. Baik Pak. Kapan
Kapan siapnya? Didiskusikan dulu kelas Oke. aja Pak, nanti tinggal konfirmasi ke Bapak. Oke. Tapi kalau bisa serempak ya, kelas A dan kelas B. Biar nanti soalnya itu nggak beda. Kalau beda nanti takutnya nggak adil gitu ya. Yang satu nanti dikira, wah ini kegampangan, yang satu ini kesusahan gitu. Jadi dijadikan sama aja soalnya. Karena soalnya sama ya, nanti ujiannya harus sama. Takutnya nanti bocor. Itu ya. Untuk waktunya silahkan didiskusikan dengan kelasnya. Waktu ujian sama untuk kelas A dan B. Terus waktu pengerjaan adalah 1 hari, satu hari ya. Tapi mahasiswa yang mengumpulkan lebih awal akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Ini ya. Jadi pengalaman saya ngajar online seperti ini ya, seringkali jawabannya itu sama antara mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain. Nah itu saya nggak tahu kok bisa sama itu kenapa. Padahal di pertanyaannya itu kadang-kadang isinya suruh menjelaskan gitu ya. Suruh menjelaskan kok jawabannya sama gitu. Nah saya khawatir kesamaan itu mungkin karena ada yang mencontek gitu ya. Jadi karena mencontek jadi jawabannya sama. Nah biar meminimalisir seperti itu, biar nanti nilainya nggak sama semua, ya tak buat seperti ini aja ya. Mahasiswa yang mengumpulkan lebih awal akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Kalau ngumpulinnya terakhiran ya nilainya tidak akan lebih baik dari yang mengumpulkan yang awal gitu. Oke, Pak. Ini catatannya selain dari nilai jawaban benar ya, jawaban benar. Maksudnya adalah kalau misalkan kalian ngumpulin lebih awal tetapi jawabannya salah gitu, ya tetap aja nilai jelek gitu. Jadi harus ngumpul ya lebih awal ya benar jawabannya kalau pengen jawabannya lebih hasilnya nilainya lebih baik gitu ya. Paham? Paham. Paham ya? Mbak. Ya. Kalau sudah paham, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Saya rasa waktunya udah lewat ini, jam 12.14. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya mohon maaf jika mungkin dalam mengajar ini banyak sekali kekurangan dan lain sebagainya. Saya memang merasa banyak banget kurangnya gitu ya. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi mungkin di lain kesempatan gitu ya. Mungkin kita nggak ketemu lagi ya. Karena saya balik Politeknik 3 atau 4 tahun ke depan baru ke kampus lagi gitu ya. Ya kalau misalkan ketemu dan masih ingat dengan raut muka saya sekalipun belum pernah ketemu juga ya silakan ya kenal mungkin ya. Gitu ya. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.